Hipertensi ini menjadi masalah yang besar di Indonesia, bahkan di dunia, di Yogyakarta juga seperti itu. Environment hipertensiologi ini yang diartikan bahwa efek faktor lingkungan environment terhadap kejadian hipertensi yang tentunya diawali dari aktivitas manusia, diawali dari aktivitas alam yang akan menghasilkan polutan atau menghasilkan kontaminan yang akan masuk di dalam media udara, masuk di dalam media air, masuk di dalam media tanah, dan akhirnya sampai ke tubuh manusia. Ke tubuh manusia bisa melalui saluran pernafasan, bisa melalui saluran pencernaan, bisa juga melalui pori-pori kulit. Dan akhirnya polutan yang sudah masuk ke tubuh manusia ini akan mencapai organ target di dalam tubuh manusia sesuai dengan polutannya. Polutan ada banyak bersifat logam berat yang susah diurai oleh tubuh manusia, apalagi juga susah diurai oleh bakteri yang ada di lingkungan. Inilah yang menjadi permasalahan terkait dengan kejadian hipertensi. Nah, karena saya menjadi pembicara awal, gitu ya, kami akan menyampaikan dulu apa sih dimaksud dengan hipertensi. Bukan yang dari alumni keperawatan tinggi, kebidanan sudah keluar kepala, gitu ya. Tapi bukan dari kesehatan lingkungan dan dari gizi. Ini kita perlu pahamkan lebih dalam lagi. Yang dimaksud dengan hipertensi adalah gangguan pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa pembuluh darah terlambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Nah, berikutnya, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistolik di atas 140 mm/Hg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mm/Hg. Ya, ini sudah ada pengelompokan atau pengkategorian. Nah, ini klasifikasi hipertensi menurut JNC 7 seperti ini. Ada 4 golongan, 4 stage. Yang pertama adalah normal, itu kalau sistoliknya kurang dari 120, diastolnya kurang dari 80 dan seterusnya. Nah, ini mungkin peserta bisa melihat, ya, tentunya tenaga kesehatan rutin, gitu ya, mudah-mudahan rutin memeriksa kesehatannya, utamanya adalah hipertensi atau tekanan darahnya seperti apa sih saya, bulan Januari seperti apa, bulan Februari seperti apa, bulan Maret seperti apa. Nah, di sini coba kita lihat bersama-sama apakah saya masuk di mana. Saya juga akan mencoba itu ya. Saya terus terang masuk yang stage 1 hipertensi, karena saya mulai tahun 2008 sering melakukan pemeriksaan. Jadi saya sudah sampai ke 150 ya, 150 untuk sistolnya, kemudian yang diastolnya 90.
sehingga saya sudah masuk di sini. Nah tentunya kalau sudah mengetahui upaya apa sih yang akan dilakukan sehingga hipertensi tidak akan berlanjut lebih parah. Artinya apa? Artinya hipertensi bisa dilakukan pencegahan dan bisa juga dikendalikan. Jadi jangan pasrah gitu ya, jangan pasrah. Harus berupaya. Ya, berupaya bagaimana? Yang saya usahakan gitu ya. Selama ini nggak apa-apa ya, saya cerita pengalaman saja. Karena tahun 2008 sudah lama sekali gitu ya, 2008. Ini dan saya berupaya melakukan olahraga. Ini teman saya Putri Seswati. Putri Seswati ini dia instruktur yang sudah melalang buana kemana-mana gitu ya, instruktur senam. Saya ikuti beliau, tapi saya bukan instruktur, hanya penggembiranya Putri Seswati. Saya lakukan itu mulai tahun 2008 karena sudah tahu saya bahwa saya ini hipertensi. Saya melakukan olahraga 1 minggu 2 kali, gitu ya, 1-2 minggu 2 kali. Itu lumayan. Kemudian turun dan jarang naik lagi, yang jarang naik. Nanti akan disampaikan Putri Seswati terkait dengan gemas. Beliau juga akan cerita tentang. Ternyata memang ini olahraga ini adalah penting. Tentunya bukan hanya mencegah atau melakukan pengendalian penyakit hipertensi, juga penyakit-penyakit yang berikutnya adalah menurut teori hipertensi ini merupakan penyakit yang silent killer, ya, tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana, bisa menimbulkan stroke, kemudian sampai ke kematian. Saya cerita sedikit pengalaman saya di dalam keluarga saya utamanya, ya, bahwa di keluarga saya ini memang juga apa istilahnya ya, turunan atau gen. Ibu saya hipertensi. Saya punya saudara 7, termasuk saya 7. Putrinya 5, lakinya 2. Ya, lakinya 2. Dari kelima putrinya itu 4 orang menderita hipertensi, 1 tidak. Kemudian yang laki 2, ini 1 hipertensi, 1 tidak. Nah terkait dengan silent killer ini adalah kakak saya nomor 1 itu sudah hipertensi sudah lama, usianya kemarin 68 ya, 68 dan sudah rutin minum obat. Tetapi pada saat itu ya beliau tidak merasakan apa-apa, pusing juga tidak, lelah juga tidak, akhirnya aktivitas seperti biasa. Itu ya, aktivitas seperti biasa. Kemudian karena hari Minggu beliau ibadah, ya, ibadah sepulang ibadah, dia masuk kamar mandi, dikunci. Kemudian kebetulan di situ ada anak-anak itu cerita di depan, kok ibu saya kok lama sekali tidak keluar, gitu ya, tidak keluar. Penasaran putranya, akhirnya memanggil, kok tidak ada tanggapan. Ya, akhirnya pintunya dibuka paksa. Ternyata kakak saya sudah tidak sadarkan, ya, tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Tensinya berapa? Ternyata sudah 250, ya, 250. Karena sudah 250 terjadi pembuluh darahnya pecah, akhirnya sudah tidak bernol. Contoh tadi silent killer, padahal tidak ada gejala apa-apa pada saat itu. Nah ini
data penderita hipertensi menurut Lopez tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Ketua. Di Indonesia prevalensi hipertensi tahun 2013 25,8%. Ini Sirkesnas 2016. Prevalensi hipertensi penduduk sekian. Nah, ini diderita oleh wanita. Ya, ini menurut Sirkesnas 2016. Tadi mungkin keluarga saya bisa dipakai sebagai contoh, gitu ya. Dari putrinya 4 penderita hipertensi, putrinya 5 penderita hipertensi 4. Ya, yang laki 2, 1 penderita hipertensi. Kalau kita prosentasikan banyak yang nah, kemudian saya kemarin membaca di KR bulan Mei ya, bulan Mei. Ini Pak Jaka, Dr. Joko ini menyampaikan bahwa 1 dari 4 orang, ya 1 dari 4 orang itu menderita hipertensi. Kemudian hipertensi penyebab kematian kelima di Indonesia. Ini menurut Dr. Joko. Nah, ini ada pertanyaan, tadi juga sudah saya sampaikan, apakah hipertensi bisa dicegah dan dikendalikan? Ya, jawabannya apa? Bisa. Bisa. Oleh karena itu tadi saya mengajak kalian untuk melihat saya masuk di kategori mana, atau orang tua saya masuk kategori mana, atau suami saya, istri saya, kemudian tetangga saya, atau juga yang petugas puskesmas itu ya, nanti bisa mengkategorikan seperti itu. Nah, ini dikenal dua klasifikasi hipertensi, adalah hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Lingkungan masuk yang mana? Lingkungan masuk yang hipertensi primer. Tapi bisakah juga lingkungan masuk ke hipertensi sekunder? Bisa. Karena di sini adalah komplikasi, ya, penyakit ginjal, ya, penyakit ginjal ini juga bisa disebabkan dari masuknya polutan yang ada di udara, yang ada di air, masuk ke tubuh kita sampai ke ginjal. Akhirnya seseorang bisa menderita penyakit ginjal. Nah, ini kejadian hipertensi dari gen, dari lingkungan, dan dari makanan. Nah, faktor lingkungan yang dominan, ya, faktor lingkungan yang dominan yang bisa menimbulkan penyakit hipertensi adalah yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua dari faktor kimia, yang ketiga adalah faktor sosial. Coba kita lihat satu-satu. Dari segi fisik adalah suhu dingin, ya, suhu dingin. Suhu dingin ini, perubahan suhu dingin dan panas terjadi secara mendadak, bisa menimbulkan hipertensi, atau sebelum hipertensi adalah mengalami gangguan darah, gitu ya. Ini sehingga bisa menimbulkan perubahan fisiologis. Contohnya sekarang musim dingin ya, yang seharusnya hari Sabtu ini saya harus olahraga, tapi kok males ya. Pokoknya enak tidur kemulan gitu ya. Kemudian untuk menghangatkan tubuh, saya harus makan banyak. Ya, sehingga ini bisa mengubah, ya, bisa mengubah pola. Nah, kemudian berikutnya adalah kebisingan. Kebisingan masuk dalam faktor fisik, ya, faktor fisik. Di era sekarang ini adalah terjadi peningkatan transportasi dan industrialisasi. Tidak kita pungkiri, nggak usah jauh-jauh, di jalan Godean saja itu kalau pagi sudah macet, jalan Bantul macet, jalan Wates macet.
Ini adalah salah satu bentuk peningkatan transportasi. Dengan adanya peningkatan transportasi, maka akan membawa dampak pada hipertensi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan adanya aktivitas manusia melalui transportasi akan menghasilkan polutan. Diantaranya adalah kebisingan. Peningkatan berikutnya adalah sebelah sana itu ada rel kereta api yang dulu hanya satu jalur, sekarang karena ada perkembangan yang cukup pesat ditambahlah menjadi rel ganda, sehingga orang yang dekat dengan rel kereta api tentunya akan bertambah tingkat kebisingan. Yang dulu satu, sekarang dua. Kabarnya nanti akan 3. Tambah lagi. Oke. Transportasi yang sekarang ini utamanya adalah kebisingan. Sekitar 70 sampai 90 desibel. Kalau di jalan gedean sudah 74. Baku mutunya adalah 70 desibel. Jadi seseorang sudah terpapar kebisingan karena ini adalah kesehatan masyarakat itu selama 24 jam, ya. Maka ininya rendah. Kemudian penelitian dari industri kemasan semen. Industri kemasan semen itu yang sangat banyak menggunakan mesin. Maka tingkat kebisingannya 89,1 sampai 94 desibel per hari atau per 8 jam kerja. Nah, kemudian karena 89,1 ini sudah melebihi baku mutu. Jadi baku mutu untuk kebisingan di tempat kerja itu adalah 85 desibel selama 8 jam. Ya, ini sudah melebihi baku mutu. Hasil penelitian bahwa sebelum bekerja itu diukur 116,5. Kemudian setelah bekerja karena terpapar bising maka menjadi 128 mm. Artinya apa? Terjadi kenaikan selama sebanyak 11,5. Berikutnya adalah paparan kebisingan akan cenderung seseorang itu emosi. Mungkin kita bisa mengonjol ya, gitu ya. Coba kalau kita pas tenang-tenang untuk konsentrasi, kemudian ada anak kita, ada teman kita, ada tetangga kita rame, gitu ya. Ini akan mengganggu konsentrasi sehingga orang ini bisa emosi. Nah, untuk mengurangi resiko pekerja terhadap hipertensi adalah bisa menggunakan ear muff atau ear plug. Ya, ear muff itu adalah sungkup, kalau bahasa Jawanya sungkup atau penutup telinga. Tapi kalau ear plug itu dimasukkan ke lubang telinga. Menurut penelitian dengan menggunakan ear muff atau ear plug itu sudah menunjukkan sekitar 30 sampai 50 desibel. Kalau tempat kerja itu sudah melebihi baku mutu memang wajib menggunakan. Kalau tidak, tentunya nanti bisa menimbulkan hipertensi dan efek-efek yang lain. Kemudian polusi udara, terkait dengan kimia. Utamanya adalah logam berat. Contohnya di transportasi yang menggunakan bahan bakar bensin
di dalam pembakarannya akan menghasilkan satu unsur Pb atau logam berat atau timah hitam, ya, timah hitam. Sehingga pemerintah juga sudah mengurangi kandungan Pb di dalam bensin. Sekarang sudah ada macam-macam bensin, ya, ada Pertamax, ada Pertalite. Itu adalah kandungan Pb-nya sedikit, ya. Tetapi kenapa sih kendaraan perlu disuntik dengan Pb gitu, ya? Yang menurut konon kabarnya adalah untuk anti knock itu agar mesin yang kita gunakan ini awet, sehingga perlu disuntik, perlu ditambah dengan Pb. Tetapi dengan adanya Pb di udara, ya, di atas sudah saya sampaikan, akan sampai ke tubuh manusia, bisa melalui saluran pernafasan, bisa melalui saluran pencernaan, bisa juga melalui kulit. Sehingga Pb kalau sudah masuk ke tubuh manusia itu bisa mengganggu pembuluh darah dan akhirnya bisa ke hipertensi. Itu. Berikutnya adalah asap rokok. Ya, asap rokok ini juga salah satu polutan, salah satu bahan pencemar yang bisa menimbulkan hipertensi. Ini waktunya kok tinggal 5 menit, ya. Saya perbanyak pada pencegahan dan pengendaliannya saja, itu, ya. Ini ternyata untuk yang paparan rokok bukan hanya menimpa pada orang yang merokok, tetapi juga pada istri, anak, teman-teman yang ada di lingkungannya. Nah, upayanya adalah, ya, upaya untuk mencegah ini adalah mengurangi jumlah merokok, kurangi. Syukur-syukur bisa berhenti, syukur-syukur. Tapi memang pemerintah kan tidak melarang jangan merokok, kan tidak ada, kan? Tidak ada. Boleh merokok, boleh dengan syarat satu, merokok di luar rumah wajib, tidak boleh di dalam. Kalau di dalam nanti dampaknya akan lebih luas. Boleh. Berikutnya adalah pemerintah sudah membuat program adalah KTR, ya, kawasan tanpa rokok, ya, kawasan tanpa rokok. Di RW, RT, kemudian di instansi pemerintah, tempat-tempat umum, ya, di situ ada beberapa yang melakukan KTM, yang wajib melakukan. Ada, ya, ini tadi sudah. Untuk pencegahan paparan Pb di dalam transportasi tadi adalah gunakan masker. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua menggunakan kendaraan bermotor sebaiknya menggunakan masker. Ya. Meskipun helmnya sudah tertutup, ya. Karena ini Pb ada yang bersifat gas, ada juga yang bersifat partikel. Sehingga meskipun ada sudah tertutup, tapi masih ada lubang, ini masih bisa masuk ke tubuh kita. Berikutnya adalah arsen. Arsen ini juga termasuk logam berat yang banyak digunakan para petani, ya, banyak digunakan para petani untuk membunuh hama. Itu adalah kandungannya arsen. Arsen ini akan sampai ke tubuh kita melalui air minum, ya, bisa melalui air minum. Pencegahannya tentunya melakukan pengolahan air minum dan bahan-bahan yang menggunakan arsen tentunya perlu dikurangi. Berikutnya adalah psikologis atau sosial tadi, yang terkait dengan beban kerja yang tidak sesuai bidang kerjanya, maka seseorang akan timbul stres. Itu, ya, menimbulkan stres. Stres bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Jenjang karir juga bisa menimbulkan hipertensi. Saya ini sudah bekerja 30 tahun kok tidak disekolahkan, ya. Ada apa, ya, kan? Sehingga seseorang bisa terganggu. Kemudian mutasi pekerjaan diputer,
yang diputar itu juga menimbulkan stres loh. Yang bawahan menjadi atasan, menurut saya mampu enggak ya? Yang atasan menjadi bawahan, ya kok gitu? Stres. Nah ini 1 menit lagi saya bacakan saja. Sudah ada di makalah penjaringan semuanya. Mitigasi stresor lingkungan. Yang pertama adalah menghindari faktor lingkungan yang beresiko terhadap hipertensi. 2, mencari pekerjaan baru yang cocok atau rotasi. Kalau misalnya bekerja, saya kok tidak cocok dengan itu ya, boleh pindah. Karena untuk mengurangi gangguan pembuluh darah tadi. Bisa juga rotasi kerja. Kemudian mengubah paparan lingkungan, ya, mengurangi paparan asap rokok, menggunakan peredam suara, bisa juga membuat pagar tanaman, karena pagar tanaman sebagai filter, ya, sebagai penyaring polutan. Ya. Oh ya, ini penutup, ini pesan sponsor. Jadi beberapa lingkungan mempunyai peran dan menimbulkan risiko hipertensi. Nah, ini untuk petugas kesehatan khususnya dalam mengelola hipertensi perlu 1, memahami adanya efek faktor lingkungan dan risiko hipertensi. Yang kedua, merekomendasikan pada klien untuk mengurangi pajangan faktor lingkungan. Yang ketiga, melakukan kontrol tekanan darah rutin. Yang keempat, melakukan pemantauan kadar logam berat di udara, di tanah, dan di air serta makanan. Yang kedua adalah memaknai bahwa hipertensi kaitannya dengan faktor lingkungan. Oke, terima kasih. Begitu saja. Ini waktunya amat singkat padat, tepat. Nanti bisa di paus, bisa dibaca di makalah yang sudah disampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo nanti bisa disampaikan, bisa juga mungkin ditulis barangkali tidak ada waktu. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua peserta. Terima kasih.